kelompok 1 PBB 118. Hari ini kita melaksanakan field study yang ada di Museum Surabaya Siala. Stay tune. Nah, di sini menjelaskan Surabaya pada masa abad ke-11 sampai ke-17. Nah, di bagian sini juga ada menjelaskan tentang abad ke-10, abad ke-15 dan juga abad ke-16. Di sini juga menjelaskan asal mula kota Surabaya. Jadi pada awal bagian musim ini dijelaskan bagaimana Surabaya bermula dari kawasan sungai dengan Kalimas sebagai pusat kehidupan masyarakat pada masa itu. Dari sungai inilah peradaban Surabaya tumbuh dan berkembang menjadi kota perdagangan yang penting. Sejarah juga mencatat perlawanan Raden Wijaya terhadap pasukan Mongol pada 31 Mei 1293 menjadi awal lahirnya kota Surabaya yang kita kenal sekarang ini. Bahkan di Museum Surabaya ini juga dijelaskan peradaban Surabaya mulai dari yang tadi kekuasaan Majapahit hingga pertempuran Surabaya dalam melawan Kerajaan Mataram. Pada bagian kedua dijelaskan tentang Surabaya pada abad ke-17 hingga ke-20, masa di mana kota ini mulai berkembang di bawah pengaruh VOC. Pada masa itu, Surabaya menjadi salah satu pusat perdagangan dan pelabuhan penting di Jawa. Di bagian ini kita bisa melihat berbagai peninggalan seperti alat makan dan juga foto-foto yang menggambarkan kehidupan suasana kota Surabaya tempo dahulu. Nah, di musim ini juga dijelaskan tentang bentuk dan juga tata letak kota Surabaya loh guys. Ternyata bentuk dan tata letak kota Surabaya itu mengikuti Sungai Kalimas loh. Di sini dijelaskan transformasi Surabaya menjadi kota pelabuhan yang mana sekarang dikenal sebagai Pelabuhan Tanjung Perak. Dijelaskan pula bagaimana lahirnya sistem pemerintahan kota Surabaya di era Hindia Belanda. Pada bagian ini kita bisa mengerti bagaimana lahirnya sistem pemerintahan kota Surabaya. Lalu terdapat juga meja kerja yang digunakan di Balai Kota Surabaya pada zaman kolonial. Pada bagian ketiga menjelaskan ketika Surabaya berada di bawah pemerintahan militer Jepang. Di sini terdapat berbagai foto dan penjelasan tentang kehidupan masyarakat saat itu, serta beberapa benda bersejarah seperti seragam tentara dan pakaian berwarna coklat yang digunakan oleh pasukan Jepang. Bagian 4 pada museum ini menjelaskan Surabaya setelah masa proklamasi. Nah, selanjutnya ada lini masa moda transportasi umum mulai dari masa Belanda sampai masa sekarang. Nah, contohnya ada becak siang dan becak malam yang menyimpan fakta unik loh. Becak siang berwarna biru untuk menyerupai awan yang ada di siang hari, sedangkan putih untuk menerangi pada malam hari. Selanjutnya, di sini juga terdapat beberapa mobil-mobil kuno pada masa lampau. Selain transportasi, terdapat juga pameran mengenai baju pernikahan. Nah, dari berbagai macam makanan yang ada di kota Surabaya, ini membuktikan bahwa kota Surabaya menyimpan segudang budaya dan juga kearifan lokal yang sampai sekarang masih bertahan loh guys.
Bagian kelima atau terakhir dari museum ini menjelaskan mengenai Surabaya di masa depan. Ditampilkan pula wali kota Surabaya mulai tahun 1916 hingga saat ini. Kenalin, nama aku Safa. Di sini aku sebagai petugas atau pemandu magang ya di Museum Surabaya ini. Kalau aku sih sekitar bulan September kemarin. Gitu. Kalau berdirinya sendiri sebenarnya dari 2015 museum ini tuh udah ada. Karena latar belakangnya tuh karena gedung Siola ini merupakan gedung cagar budaya ya, jadi makanya akhirnya Bu Risma itu membangun Museum Surabaya. Mengingat juga Surabaya itu punya histori yang panjang banget, jadi dibangunlah Museum Surabaya yang pada awalnya itu cuma sekedar foto-foto doang sama nunjukin apa sih pajangan-pajangan kayak transportasi dan lain-lain aja, sama baju-baju tradisional sama kayak baju-baju profesi gitu, cuma gitu aja gitu. Akhirnya sekarang tepatnya 2014 itu museum ini mengalami revitalisasi oleh Pak Eri dan akhirnya jadilah sedemikian rupa bisa kita nikmati dan juga informatif. Oke, kalau menurut aku yang paling menarik ya itu meja kerja yang ada di zona 2. Jadi meja kerja di Balai Kota pada saat pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Kenapa kok menarik? Karena menurut aku desainnya pada saat itu sangat amat apa ya? Kalau yang kakak tahu biasanya tuh desk atau laci-laci kan ada di bagian belakang ya. Tapi pada saat itu mejanya itu lacinya ada di depan gitu. Jadi itu bikin aku kayak ternyata lewat desain pemerintah Belanda pada saat itu tuh bisa loh nunjukin betapa mereka itu transparan atas-atasan dan bawahannya gitu. Harapanku sih yang pertama, karena memang museum ini adalah tempat edukasi ya di lain kita bisa dapat spot foto yang menarik. Aku berharap teman-teman bisa tahu nih dan banyak belajar lewat museum ini. Jadi kita nggak ngelupain siapa diri kita sendiri, siapa identitas kita, dan juga melestarikan kebudayaan kita sendiri. Oke, terakhir nih Kak, pesan apa sih yang ingin Kakak sampaikan untuk penonton vlog kita ini supaya teman-teman itu tertarik buat datang ke Museum Surabaya Siola ini Kak? Yang pertama adalah teman-teman harus kesini karena HTM-nya masih gratis. Jadi kalau kalian bingung masalah HTM, di sini gratis, kalian tinggal regis terus masuk. Setelah itu kalian juga bisa dapat spot foto dan sekalian belajar. Jadi kalian bisa sekali dayungan 2-3 pulau terlampaui. Makasih banyak ya Kak, sangat-sangat informatif dan sangat membantu kita. Maaf ya mengambil waktunya. Terima kasih Kak.